tepatnya pada tanggal 6 Juni 2024. Berbahagia pada hari ini teman kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Bapak Muhammad Ghazali, akan mengadakan diseminasi kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Maros. Saya di sini sebagai moderator untuk mendampingi jalannya diseminasi dari awal sampai akhir yang akan dibacakan atau akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Ghazali, implementasi budaya positif yang beliau terapkan, di mana budaya positif ini semoga harapannya mampu untuk kita tiru atau kita implementasikan pada kegiatan sehari-hari. Untuk itu, kepada Bapak Muhammad Ghazali untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Maros, di mana nanti beliau sebagai guru penggerak, harapannya dia sudah tergerak, bergerak, dan mampu menggerakkan kita semua untuk kemajuan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk untuk murid kita. Terima kasih, monggo Bapak Ghazali bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gerak. Di sini di guru gerak itu ada salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, di sini pada hari ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu memaparkan tentang budaya positif yang mana akan saya laksanakan di SMP Negeri 1 Maros. Oh ya, sebelumnya ini mumpung masih pagi dan insyaallah Bapak dan Ibu guru masih fresh dan juga masih semangat. Saya ingin seandainya saya nanti mengucapkan SMP 1 Maros, jawabannya biasanya bersinar. Oke. Saya mulai. SMP Negeri 1 Maros bersinar. SMP Negeri 1 Maros bersinar. SMP Negeri 1 Maros bersinar. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya lupa. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maros dan juga Bapak dan Ibu guru dari SMP Negeri 1 Maros, termasuk staf TU yang ada di SMP Negeri 1 Maros. Nah, kegiatan ini agendanya yaitu pembukaan, barusan sudah dilaksanakan oleh Ibu Endang sebagai moderator. Kemudian penyampaian tujuan, dilanjutkan pemaparan materi dan eksplorasi konsep, yang terakhir nanti refleksi. Tujuan kegiatan kita kali ini yaitu menyebarkan makna budaya positif pada rekan guru di sekolah, menumbuhkan budaya positif pada murid di sekolah, mampu mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, mampu menyebarkan praktek segitiga restitusi bagi rekan guru di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Untuk konsep pengajarannya di sini yaitu Ting Ngarso Suntulodo, Ting Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, di mana kita di depan adalah memberikan contoh atau toladan, di tengah kita memberikan semangat kepada murid-murid kita, dan di belakang kita sebagai memberi dukungan. Apa Anda setuju dengan pernyataan ini? Sebelumnya begini Bapak Ibu, di dunia pendidikan itu kita kenal ada istilah pembelajaran atau
pendidikan yang berpusat kepada guru dan pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, di sini biasanya baik. Sebelumnya, saya mau menanyakan dulu kepada Bapak Ibu di sini, apa itu pendidikan yang berpusat kepada guru ataupun pendidikan yang berpusat kepada murid? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa membantu untuk menjawab. Bapak Aziz mungkin bisa membantu. Monggo. Kalau pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah dalam proses pembelajaran itu melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu adalah memfasilitasi anak didik kita dalam proses pembelajaran itu, sehingga kelas itu atau dalam proses pembelajaran itu menjadi hidup dan dinamis. Begitu Pak Yosef. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin yang pendidikan yang berpusat kepada guru, ada yang bisa membantu menjawab? Bu Elvin mungkin. Bu Elvin mungkin bisa bantu jawab. Pendidikan yang berpusat kepada guru sesuai pemahaman Bu Elvin. Ya, ini guru. Guru. Tadi boleh. Kalau pendidikan yang berpusat pada guru, kalau menurut saya itu sebelum kita memberikan pengetahuan atau ilmu ke siswa, mungkin kita terlebih dahulu memberi tauladan atau contoh terhadap peserta didik. Jadi apa yang kita lakukan atau perbuat itu biasanya juga ditiru sama anak-anak. Salah satunya itu. Mungkin itu menambah. Bagus, mau nambahin? Baik, terima kasih. Ya, pendidikan yang berpusat kepada guru itu biasanya dominan kepada guru. Jadi di sini biasanya guru itu lebih dominan. Contohnya, guru melakukan ceramah. Ya, guru ceramah di depan, kemudian muridnya hanya diam mendengarkan. Itu namanya pendidikan yang berpusat pada guru. Untuk pendidikan yang berpusat pada murid di sini, murid lebih aktif. Jadi kita nanti harus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid sehingga dia bisa paham apa yang kita sampaikan. Contoh, murid itu sebenarnya banyak sekali yang harus kita ketahui di situ. Cara pemahamannya seperti apa? Ada yang murid cukup kita menulis materi 2 tambah 3 sama dengan 5. Ada yang dengan ditulis saja murid itu bisa paham. Dan ada juga dengan ditulis itu saja tidak paham. Harus kita jelaskan. Jadi 2 ditambah 3 dijelaskan secara detail. Jadi 2, 3, 4, 5. Oh, jadi 2 tambah 3 adalah 5. Jadi ada murid yang seperti itu. Jadi tidak cukup ditulis, harus dijelaskan. Ada juga murid yang tidak paham hanya ditulis, tidak hanya paham untuk dijelaskan, tapi harus mungkin karena kita cara berbahasanya beda dengan sesama murid, maksudnya yang seumuran. Kadang murid itu bisa menerima pemahaman dari sesama murid. Jadi di sini mungkin temannya bisa membantu atau diistilahkan dengan teman sejawat. Jadi murid yang sudah paham bisa menyebarkan pemahaman itu kepada murid lainnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang lebih lagi dari itu, murid itu mungkin lebih dominan suka bermain. Nah, kalau suka bermain pasti kita sebagai guru harus tahu. Berarti murid ini kebutuhannya yaitu bisa paham dengan diselingi permainan. Contoh, mungkin kalau seandainya murid itu suka bermain kelereng, jadi kita bermain. Coba sekarang kamu punya berapa? Punya 2 Pak. Kemudian kamu sekarang menang berapa? 3 lah. Sekarang punya kamu berapa? 5.
Nah, kadang guru seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu pemahaman murid itu bisa paham dari segi apa aspeknya. Nah, di sini apakah Anda setuju dengan pernyataan ini sekarang? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak ini dengan pernyataan ini? Jadi murid itu bisa disiplin dengan cara dihukum. Tidak, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan penjelasannya. Terima kasih. Hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, malah anak akan menjadi trauma. Anak akan mengingat sepanjang masa bahwa saya pernah dipukul, saya pernah disuruh berdiri di depan dengan kaki diangkat. Hal-hal yang seperti ini kalau untuk anak yang masih usia di bawah usia SD itu akan selalu diingat dia sepanjang hayat. Jadi kalau menurut saya lebih baik hukuman yang kita berikan adalah dengan cara yang mendidik. Kita memberi hukuman kepada anak, misalnya dengan anak tersebut kita cari dulu permasalahannya apa. Kita gali apa masalahnya dia tidak, misalkan kalau dia tidak mengerjakan tugas, apa masalahnya dia tidak mengerjakan tugas? Apakah karena dia memang tidak mampu, ataukah memang ada kegiatan lain sehingga dia tidak mengerjakan tugas? Kita gali dulu masalahnya apa. Kalau kita memberi hukuman, ini yang akan dibawa oleh anak sampai dia dewasa. Jadi saya tidak setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca mungkin di situ atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira pernyataan ini juga disetujui apa tidak? Pemberian hukuman tapi positif. Positif mungkin di situ anak tadi terlambat datang ke sekolah, kemudian dihukum membaca atau membersihkan kamar mandi, ya. Kira-kira setuju apa enggak? Mungkin Bu Novi bisa membantu di sini, bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Untuk hukuman dengan hal positif ya, seperti yang kita ketahui hukuman itu bukan hanya hukuman fisik saja. Ya, hukuman juga bisa dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Saya setuju karena saya yakin dengan anak-anak seperti itu bisa meningkatkan disiplinnya, baik itu bertahap ataupun tidak. Tapi secara ini anak-anak akan merasa, oh iya saya salah, saya harus melakukan ini, dan itu akan menjadi kebiasaan untuk anak-anak itu. Jadi saya rasa kalau hukumannya positif, bukan hukuman fisik, insya Allah akan bisa meningkatkan disiplin anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Untuk yang terakhir, kalau pembaca bisa meningkatkan literasi anak, mungkin dengan jalan anak mengaji. ya mungkin di sini kan saya buat secara umum dulu karena antara guru satu dengan guru lain mungkin di situ kan berbeda ya. Guru matematika dengan guru olahraga seandainya menghukum juga bisa berbeda. Bisa saja kalau guru olahraga, ayo kamu keliling lapangan, ya seperti itu ya bisa ya. Nah, yang ketiga, pernyataan yang ketiga di sini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira pernyataan ini disetujui apa tidak?
Sekarang saya minta penjelasan dari Bu Umi. Monggo Bu Umi. Terima Bisa kasih. dibantu jawab. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak? Setuju. Tapi lihat dulu anaknya. Lihat dulu anaknya. Kalau anaknya yang nggak bisa dipegang, saya tidak setuju. Tapi lihat dulu anaknya, memberi motivasi. Nah, meningkatkan motivasi belajar anak itu bisa disetujui, saya setuju. Supaya apa? Anak tersebut berpikir, oh, guru masih baik ke saya, masih bisa saya perbaiki. Gitu. Kalau menurut saya, jadi saya setuju dengan pernyataan tersebut. Terima kasih Bu Umi. Di sini maksudnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maksudnya itu mungkin anak itu sudah seperti peringkat 1 seumpamanya. Nah, jadi sebagai wali kelas barangkali di situ akan memberikan sedikit hadiah, bisa berbentuk buku atau yang lain. Apakah seperti itu bisa meningkatkan motivasi dia untuk bertahan di situ? Seperti itu. Nanti dari pernyataan ini akan dijawab di slide berikutnya. Kita lanjutkan. Oke, budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Kemudian apa makna budaya positif menurut Bapak Ibu? Nah, di sini budaya positif. Budaya itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Karena sudah terbiasa, akhirnya itu adalah budaya. Positif mengarah kepada perilaku yang baik. Jadi budaya positif itu memiliki makna perilaku yang baik yang sudah menjadi kebiasaan. Itu biasa budaya positif. Contohnya yang sudah kita lakukan di sini pada saat siswa datang ke sekolah pagi hari, Bapak dan Ibu menyambut dengan mereka mengucapkan salam, kita kemudian menjawab salam dan bersalam-salaman, itu juga termasuk dari budaya positif. Ya, 4 S ya, 4 S apa 5 S? Senyum, sapa, salam, sopan santun ya. Jadi itu juga termasuk dari budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi di sini bukan hanya siswa saja yang diharapkan untuk bisa berbudaya positif, namun Bapak dan Ibu guru, staf TU, kemudian penjaga dan yang ada di sekolah ini pokoknya. Jadi seluruh warga yang ada di sini diharapkan kita bisa berbudaya positif. Salah satu mungkin juga contoh melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi kita mentaati tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, jujur, religi dan lain sebagainya. Budaya positif terdiri dari pertama disiplin positif atau nilai kebajikan, yang kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang ketiga teori motivasi atau hukuman, keempat ada keyakinan kelas, kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah ini dari kegiatan apa tadi, setuju atau tidak masalah yang tadi itu nanti akan dibahas di sini. Seluruh bagian materi ini memiliki keterkaitan yang saling berkesinambungan. Nah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Pak Harun mungkin bisa bantu jawab. Berkaitan dengan BK di sini bisa jadi. Disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu? Untuk disiplin sebenarnya ketika kita menyampaikan kepada siswa terkait dengan disiplin. Disiplin itu sendiri adalah
sesuatu yang memang tepat waktu menurut saya. Karena sesuatu yang tepat waktu apapun itu sudah, baik itu datang dari sekolah, datang dari rumah ke sekolah itu sesuai dengan jamnya. Misalnya ditetapkan jam 7 harus masuk sekolah, berarti sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Terlambat berarti tidak disiplin. Seperti itu. Termasuk juga tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan atau tepat waktu, tapi termasuk juga dengan omongan. Omongan yang disampaikan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Di ngomong A harus A, jangan kemana-mana. Itu juga termasuk tidak disiplin dengan omongan seperti itu. Baik, terima kasih. Itu ini saya sekedar menambahkan sedikit, disiplin bukan hanya waktu, tapi juga dengan peraturan. Contoh, di sekolah sudah ditetapkan peraturan seragam. Senin sama Selasa kaki, hari itu putih hitam. Rabu ada, Jumat ada, dan Sabtu bebas. Nah itu juga termasuk disiplin. Disiplin di peraturan. Wajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tika dengan Bapak Harun. Ya, benar sekali, disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau seandainya seperti tadi masuk ke kelas jam 7 atau hadir 15 menit sebelum jam 7. Nah, ternyata di situ ada murid yang melebihi dari jam 7, maka bisa dikatakan sudah tidak disiplin. Termasuk juga dengan seragam barusan. Senin, Selasa, keki, dan sebagainya. Ternyata ada dari kita mungkin yang tidak menggunakan seragam tersebut, maka nanti di situ kurang disiplin, begitu ya? Ya. Nah, di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Jadi di sini disiplin, sekiranya disiplin itu adalah tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus ada imbalan reward ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini murid sekiranya nanti bisa melakukan sebuah kedisiplinan melalui atau mulai dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari bapak dan ibu guru. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak ada kaitan dengan suku, agama, ataupun dengan latar belakang. Maksudnya di sini nilai-nilai positif itu seperti membersihkan. Kalau ada sampah kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah. Kemudian salah satunya di sini adalah ada aturan untuk sholat berjamaah, untuk duha dan sholat duhur. Nah, itu juga termasuk dari nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya mencakup kepada siswa, tapi secara umum manusia, termasuk kita bapak dan ibu guru. Berangkat dari keyakinan tersebut, maka kita sebagai pendidik akan mampu melihat kebutuhan dasar murid kita di sekolah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu kita lakukan apa yang ingin kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan di sini memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 ya. Ada survival, belonging, power, fun, dan freedom. Survival itu apa? Yaitu bertahan hidup. Di sini kebutuhan dasar kita yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satunya adalah makan, minum, kesehatan, rasa aman. Jadi ini harus terpenuhi dulu. Karena apa? Kalau manusia itu makannya saja sudah kekurangan, bisa-bisa nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya, ada bapak, maaf saja, mungkin di situ mencuri ditanyakan di situ ternyata untuk memenuhi susu anaknya. Nah, di sini masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, belonging atau kasih sayang. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial atau psikologis. Contohnya kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan yang nomor 2. Bapak Ibu, mungkin di sini kita sering melihat anak kita kalau seandainya pas dibagi kelompok, semuanya ada tugas kelompok. Apalagi itu tugasnya atau kelompoknya itu harus memilih sendiri anggotanya. Nah, di sini biasanya ada sebagian anak yang tidak disukai atau tidak ingin dimasukkan di kelompok itu. Nah, maka anak tersebut adalah membutuhkan yang kebutuhan dasar yang nomor 2 ini. Jadi dia itu harus sekiranya juga bisa mendapatkan kebutuhan dasar ini, yaitu rasa dicintai. Yang nomor 3 adalah rasa kesenangan. Kebutuhan ini akan rasa kesenangan atau kegembiraan. Ini biasanya sering dilakukan pada anak-anak kita. Contoh, mungkin anak itu di kelas rame bermain sendiri. Jadi di situ adalah termasuk rasa senang. Dia itu senang dengan cara bermain itu. Dan kita harus tahu gimana cara menangani anak seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah power atau kekuasaan. Jadi kebutuhan ini adalah ketika seorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, ingin memimpin, ingin menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan yang akan kebutuhan kekuasaan ini. Jadi kadang ya dalam kalau kita sedang mengajar, kita mengajukan kepada anak-anak, ayo mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menanggapi, anak itu langsung tunjuk tangan. Sering seperti itu. Nah, itu kita harus paham. Jadi anak tersebut sebenarnya masuk pada ini, pada posisi kebutuhan yang nomor 4 ini. Atau waktu pemilihan ketua kelas mungkin, ya di situ anaknya ingin selalu unggul. Nah, jadi anak tersebut masuk pada posisi ini. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi untuk kebutuhan yang terakhir ini adalah kebutuhan dasar yang sekiranya dia itu sudah memiliki bisa memilih sendiri apa yang dia inginkan. Jadi kita tidak bisa
lagi meminta anak ini untuk harus seperti ini, harus seperti tidak bisa. Jadi dia harus bisa memilih sendiri. Saya ingin seperti ini. Jadi itu yang kebutuhan nomor 5. Nah, motivasi, hukuman dan penghargaan yang nomor 3. Menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini dari 3 motivasi ini, yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ada kriteria anak itu yang patuh kepada tata tertib karena takut dengan hukuman. Contoh tadi, dia datang ke sekolah tepat waktu karena takut berdiri, kita takut berdiri. Jadi ada anak yang seperti itu. Ada yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia tertib melakukan sesuatu, mungkin seperti mengerjakan tugas. Ada tugas dari gurunya, dia langsung gercep, langsung menyelesaikan tugas-tugasnya karena ada imbalan. Nah, mungkin gurunya kalau seandainya dia itu mengerjakan lebih awal, dia nanti dapat hadiah. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kriteria anak ada yang nomor 2 seperti itu. Jadi dia mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan imbalan. Yang nomor 3, dia termotivasi karena dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya sehingga tanpa adanya peraturan yang ada hukuman, ada penghargaan, dia itu secara intrinsik, secara pribadi nalurinya dia langsung mengerjakan tanpa harus diperintah, tanpa harus diingat-ingatkan. Nah, dari 3 motivasi ini yang diharapkan Bapak Ibu, nanti kita bisa menjadi tujuan kita, yaitu yang nomor 3, yaitu memotivasi dari dirinya sendiri tanpa harus kita suruh-suruh terus. Berdasarkan sumber di sini motivasi ada 2 jenis. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu berasal dari dirinya sendiri. Yang nomor 3 tadi. Untuk motivasi ekstrinsik berasal dari luar yang masih ada kaitan dengan hukuman atau penghargaan itu. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi motivasi itu muncul dari diri sendiri, Bapak Ibu, dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau hukuman yaitu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau hukuman itu jadi sebuah tindakan yang dikasih atau yang diberikan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, penghargaan adalah pengakuan atau prestasi yang dilakukan seseorang. Dan yang keempat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari penjelasan ini Bapak Ibu nanti diharapkan kita bisa melakukan yang terakhir ini, yaitu restitusi. Di sini ada sedikit penjelasan yaitu tentang mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh, kalau hukuman di sini biasanya hukuman itu datang secara tiba-tiba tanpa terencana. Contoh mungkin muridnya terlambat tadi, langsung gurunya, oh kamu berdiri di depan. Nah itu hukuman. Jadi hukuman itu tidak direncanakan. Tetapi kalau konsekuensi di sini terencana dan disepakati bersama. Jadi kalau konsekuensi itu sudah diatur sebelumnya antara guru dengan murid. Jadi kalau seandainya terlambat harus berbuat apa. Jadi tanpa harus dikasih hukuman, dia itu nanti secara dengan dirinya sendiri mengakui bahwa dia salah. Dan yang ketiga, restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu sekiranya tumbuh di diri murid untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri tanpa adanya hukuman, tanpa adanya konsekuensi tadi. Lanjut, keyakinan kelas. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut kodrat anak sehingga anak tentunya telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini.
Keyakinan inilah yang perlu diarahkan dan dimanfaatkan untuk disusun di kelas supaya keyakinan ini muncul dari motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan murid. Jadi di sini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau kolaborasi antara guru dan murid. Sedangkan kalau peraturan itu adalah cenderung dibuat oleh sekolah untuk mengikat kepada siswa sehingga di sini murid merasa terpaksa dalam melakukan itu. Itu adalah peraturan. Nah, kalau peraturan itu masuk kepada motivasi intrinsik. Salah satu di sini, salah satu contoh dari peraturan keyakinan kelas. Kalau peraturan di sini biasanya selalu kembali, contoh ya, kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas tanpa harus ada perintah itu, dia itu sudah tanggung jawab. Jadi kalau saya pinjam buku di perpustakaan, nanti dikembalikan ke tempatnya. Nah, saya sedikit di sini ada contoh dari saya. Dalam melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita sambil lalu lihat video saya Bapak Ibu ya. Sambil monggo di HP jangan. Bisa ini tidak bisa. Sedikit video dari saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Kalian tahu? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah. Jadi kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah untuk kalian. Jadi peraturan sekolah itu tujuannya untuk dipatuhi. Ya. Kalau seandainya peraturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi. Nah, apa sama dengan itu? Keyakinan kelas bedanya. Kalau keyakinan kelas nanti kita akan mendiskusikan bersama, kita buat nilai-nilai apa yang harus kita lakukan bersama. Seperti itu. Contoh, mungkin jagalah kebersihan di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu harus kita patuhi, kita lakukan agar kelas ini berjalan dengan lancar. Ya, mungkin selain itu keyakinan kelas yang bersama antara siswa, contohnya saling menghormati. Ya, nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu apa itu keyakinan kelas. Saya kurang paham. Barangkali ada yang videonya hanya berkisar 2 menit. Ada? Nah, benda ini kan nanti dua kalian satu persatu mengajukan keyakinan kelas apa yang akan kalian inginkan. Nanti kalian tulis di sini, nanti kita diskusi bersama di depan, kemudian kita ambil ininya. Ya, dari keyakinan kelas itu nanti harus dijalankan di kelas ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini akan saya bagikan, nanti kalian buat satu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah membuat keyakinan kelas di sini, setiap siswa di situ menuliskan sebuah keyakinan
sehingga nanti bisa disepakati bersama. Ya, seperti itu sedikit contoh dari saya Bapak Ibu ya. Jadi dari kesepakatan yang kita buat, sekiranya nanti menjadi sebuah keyakinan yang bisa kita laksanakan di kelas, sehingga kelas itu bisa berjalan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah di sini saya ada sedikit, kita harus sedikit mulai ada perbaikan sedikit ya. Di sini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A, Bapak Ibu di sini adalah A. Ya, tugas kita di sini adalah Bapak Ibu mengepalkan tangan. Ya, jadi kira-kira anggap di tangan Bapak Ibu di situ ada sesuatu yang berharga. Anggap ada sesuatu yang berharga. Bapak Ibu kepalkan ya. Nah, emas atau apa ya? Kira-kira yang paling berharga buat Bapak Ibu. Nah, kemudian ada si B di sini ingin mengambil sesuatu itu kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi kepalan tangan Bapak Ibu itu apakah mau dibuka atau tidak? Mengapa dan alasannya apa? Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan Anda? Jadi kalau di sini saya minta mungkin Bapak perwakilan dari Bapak Ibu ada yang mungkin yang menjawab tetap menggenggam siapa, yang tidak menggenggam siapa. Nah, nanti saya butuh jawaban dari Bapak Ibu penjelasannya. Kira-kira yang sekiranya tetap menggenggam siapa ini Bapak Ibu? Tetap menggenggam. Jadi di situ Bapak Ibu tetap mempertahankan kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira siapa saja ini yang tetap mengepalkan tangan Bapak Ibu? Saya. Oke, berarti ya Bu. Nah, makanya di sini nanti kan ada penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kira-kira tetap menggenggam apa melepaskan genggaman itu? Nah, makanya nanti. Makanya di sini kan ada penjelasan nanti Ibu, Bapak Ibu bisa menjelaskannya. Oke, sekarang Pak diperwakilan dari Pak Aziz. Memang soalnya ini harus kontekstual Pak. Kalau misalkan ini ada emas di tangan saya, terus Bu Yuli akan minta, itu nggak akan saya beri. Saya berikan terus dia. Tetapi kalau misalkan si B itu adalah istri saya, maka saya jadi tergantung dari teks soalnya. Kalau B-nya adalah Bu Yuli, maka akan saya genggam erat. Kalau misalkan istri saya minta, tak kasihkan yang saya. Oke, terima kasih Pak Aziz. Kalau seandainya yang berarti Pak Aziz di sini sudah menjawab dari dua-duanya Pak Aziz ya, tergantung si B siapa. Nah, pertanyaannya yang lain Pak Aziz, si B ini bukan orang yang termasuk dari situ, bahkan si B ini ingin mengambil itu dengan segala cara. Ya, dengan segala cara. Sekiranya pokoknya itu mau diambil. Nah, di sini mungkin bisa ada yang mau menjawab. Ya, ini orang itu mau mengambil dengan segala cara, bisa dengan rayuan mungkin, ya. Kalau dirayu tidak bisa, mungkin ya sikat, ya. Ya, mungkin monggo. Saya seumpamanya yang B melakukan segala cara, Ya. mendapatkan apa yang diinginkan dia. Ya. Kalau jadi A, saya akan tanya alasannya. Kenapa? Alasannya apa? Kok sampai melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang saya ada? Kalau alasannya lebih kuat atau gitu ya, bilang
Yuli. Ya. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di sini diibaratkan kita mempunyai sesuatu yang berharga, di situ ada yang mau merampas. Nah, tergantung dengan orang yang mau merampas tersebut ya. Ini diibaratkan dengan kita sebagai guru. Kalau seandainya kita mempunyai ilmu itu sebenarnya sangat berharga. Namun karena ada untuk kepentingan yang lebih baik untuk pendidikan anak kita, maka kita harus menularkan ilmu tersebut. Sama seperti Pak Aziz barusan, kalau seandainya emas itu yang minta istrinya, akan dikasih dengan sukarela. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Menurut Dian dosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, ada posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin dari beberapa posisi kontrol ini barangkali Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Mungkin sebagai posisi penghukum barangkali, bisa juga sebagai teman atau pemantau. Kira-kira Bapak Ibu di sini posisinya saat ini pada posisi yang mana Bapak Ibu? Untuk sementara ini saya multi, Pak. Bisa penghukum, pembasaran. Kok bisa Pak Aziz? Mungkin bisa dijelaskan Pak Aziz ini Pak Aziz. Kok bisa multi Pak Aziz? Ya, secara teori kan memang kita diharapkan menjadi posisi manajer. Tapi ketika kita di lapangan atau secara kontekstual, ternyata memang emosi kita ini kan berubah-ubah. Kadang kalau emosinya dari lagi rumah lagi gamut, dan ada sedikit permasalahannya menjadi sensitif gitu, berlakulah gitu. Nah, tergantung dari mood kita. Bisa saja menjadi teman, misalkan dari rumah kita sudah senyum, ceria, melihat anak kita senang, bisa diajak ngobrol bersama dan seterusnya. Sebagai pemantau ini Pak Haru yang memantau, bawa kayu melihat anak, itu memantau kondisi semuanya. Jadi kalau membuat rasa bersalah, posisinya misalkan kita sudah menghukum seorang anak yang tadinya tidak bersalah, ternyata dia kena getahnya lah istilahnya, tapi dia ikut kena hukuman. Jadi ketika nyampe di kantor atau di rumah, kita berpikir, ternyata anak tadi yang saya hukum ini tidak bersalah. Maka di situ ada posisi merasa bersalah tadi itu. Nah, yang posisi manajer ini memang perlu kita latih karena ini memang yang diharapkan untuk pendidikan masa depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Ya, benar sekali. Dari beberapa posisi kontrol di sini, memang yang diharapkan nantinya adalah kita berada pada posisi manajer, di mana kita di sini sebagai penuntun anak. Kemudian di sini untuk dari beberapa posisi kontrol di sini saya contohkan, kalau dari penghukum di situ bisa berbentuk ucapan atau tindakan. Jadi hukuman kepada anak bisa berbentuk lisan ataupun tindakan, mungkin dijemur ya. Kalau seandainya sebagai pembuat bersalah di sini biasanya ucapannya yang cenderung memelas, ya, memelas. Kemudian kalau pada posisi teman, biasanya ucapannya di sini lebih akrab. Kalau seandainya ada siswa yang bersalah melakukan kesalahan, kita kalau menerapkan posisi kontrol sebagai teman di sini biasanya lebih akrab. Yang ke pemantau di sini biasanya ucapannya itu agak datar karena sesuai dengan aturan di sini. Untuk yang manajer itu nada suaranya lebih halus, mendekat kepada murid dan tidak kaku. Nah, di sini saya putar lagi sedikit video untuk membuka wawasan kita sebagai nanti kita harus sebagai seperti apa pada posisi kontrol seperti ini. Saya putarkan video untuk sebagai renungan buat kita. Ini sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum.
2 kali. Nah, ini sebagai posisi pendukung Bapak Ibu ya. Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nanti imbas pada makhluk ya, fisik dan emosi. Adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang. Kedua, posisi sebagai merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa banget lagi nak? Ya Tuhan Naren. Jadi cara berucapnya memelas. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu sanggup gak kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini barusan sebagai Posisi pembuat rasa rasa bersalah. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika ibu mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman Bapak Ibu ya. Kalau teman ini biasanya lebih akrab. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lebih lunak Bumi ya, lebih lunak ya. Iya Bu. Tadi ibu saya untuk membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kena kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Jadi di sini akrab ya. Kalau sebagai teman di sini akrab. Kamu ini ada saja. Ya, jadi di situ positif namanya Pak. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini yang diharapkan Bapak Ibu ya, posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang diharapkan itu adalah posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer, di mana kesalahan itu nanti akan dikembalikan kepada murid, kemudian akan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Yang terakhir di sini yaitu restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Proses kolaborasi di sini mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian kita hanya membimbing Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang nomor 3, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini adalah sebuah tawaran untuk mencari solusi, bukan karena paksaan.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menangani sebuah masalah. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Segitiga restitusi di sini ada yang ada istilah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita waktu menstabilkan identitas nanti bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan contoh seperti ini. Kira-kira berbuat itu salah wajar apa enggak? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi untuk menstabilkan identitas bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh bahasa yang bisa digunakan di sini adalah apa keyakinan kelas yang kita buat, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan sebagainya. Di sini saya putar lagi contoh video saya, salah satu video yang sudah saya buat. Di sini juga termasuk dari tugas saya. Bisa kita lihat sebentar aja. Dan kalau seandainya ada sedikit kata-kata yang masih kaku karena saya masih aktor baru. Nanti Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi yang akan saya lakukan jika ada anak yang bertengkar di kelas. Di sini ceritanya dia tidak menyapa kepada temannya karena sebuah masalah. Ya, jadi dia mengerjakan tugas ibu endang namanya. Bertengkarnya karena mengerjakan tugas ibu endang katanya. Nah, di sini saya melakukan disebut dengan menstabilkan identitas. Terus apa tindakan yang kamu lakukan terhadap dia yang menyebabkan kamu itu tidak berdosa? Saya mengajukan Pak. Saya tidak pada untuk tidak melihat, dan saya sampaikan dia ajaran yang suka. Saya bilang harus ada sama itu begitu Pak. Orang yang tidak ada mungkin yang sama nanti juga lakukan kalau seandainya melihat hal yang tidak baik seperti itu. Menurut dia kira-kira tindakan dia itu sesuai dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah kita ya? Tentu saja tidak sesuai Pak. Saya merasa malu karena tidak di kelas, padahal jam itu beristirahat. Banyak teman-teman tidak di kelas dan tidak saya. Menurut dia kira-kira keyakinan yang bagaimana yang sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Jadi saya sedang menghendaki diri Pak. Tapi saya meminta maaf kepada dia dan guru itu bekerja dalam kelompok sehingga dia bisa dapat nilai dari baik. Baik, terima kasih. Kembali yang dari siswa dari kami. Jadi kalian sama-sama bisa mendengarkan. Terima kasih Pak. Semoga harapannya saya lebih Ya, sedikit contoh video dari saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Di sini sekiranya kita nanti pada budaya positif ini bisa dikatakan sebagai
implementasi penerapan kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat dalam kesehariannya, sehingga bisa memberikan dampak baik pada kehidupan orang lain. Nah, mari kita nanti bersama-sama mempraktekkan segitiga restitusi ini jika ada murid yang melakukan kesalahan. Langkah-langkahnya seperti tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Nah, sebelum pemaparan ini saya akhiri, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ketemu buaya, buaya menerkam cendrawasih. Cukuplah sekian dari saya aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya teman-teman untuk tetap stay di sini mendengarkan pemaparan diseminasi dari Bapak Ghazali tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ghazali kepada teman-teman menginspirasi kemudian teman-teman untuk melaksanakan. Apakah sudah cukup Bapak Ghazali? Nah, karena dirasa sudah cukup, saya akhiri sebagai moderator dari diseminasi budaya positif dari pemaparan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Bapak Muhammad Ghazali. Selebihnya saya sebagai moderator maupun sebagai pembawa acara. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dari awal sampai akhir memandu acara ini. Untuk penutup nanti akan disampaikan atau diberikan doa oleh Bapak Azizuddin. Kepada Bapak Azizuddin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita gunakan di diaspora kita ini untuk bagian dari kontribusi kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Mari kita berdoa. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqdirana biha jami'a hajat wa tughfirna biha jami'a syai' wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairati kulliyati wa rahmah. Raditu billahi rabbana wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rangkaian sudah kita laksanakan bersama. Kita tutup dan kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ada yang tahu? Baik. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan sekolah. Jadi kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah untuk kalian
Jadi peraturan sekolah itu tujuannya untuk dipatuhi. Ya. Kalau seandainya peraturan itu dilanggar, maka akan ada apa? Akan ada sanksi. Nah, hampir sama dengan itu. Keyakinan kelas bedanya, kalau keyakinan kelas nanti kita akan mendiskusikan bersama, kita buat nilai-nilai apa yang harus kita patuhi bersama. Seperti itu. Contoh, mungkin jagalah kebersihan di dalam kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu harus kita patuhi, kita lakukan agar kelas ini berjalan dengan lancar. Ya, mungkin selain itu keyakinan kelas yang sesama antara siswa, contohnya saling menghormati. Ya, nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, apa itu keyakinan kelas? Ada yang kurang paham? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita nanti buat kalian satu persatu mengajukan keyakinan kelas apa yang akan kalian inginkan. Nanti kalian tulis di sini, nanti kita diskusikan bersama di depan, kemudian kita ambil intinya. Ya, dari keyakinan kelas itu nanti harus dijalankan di kelas ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, post-it ini akan saya bagikan, nanti kalian buat satu keyakinan kelas. Sudah dulu, ya, sudah dulu. Baik, kita ambil satu persatu. Jadi kalau sekiranya ada yang sama, kita ambil. Contoh ini, menaruh sepatu pada tempatnya, memakai sepatu saat keluar kelas,